warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya Allahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhabil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji tafsir Jalalain di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita juga mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pembahasan pada surah Ghafir ayat ke-40 yang sudah kita baca terakhir kemarin, ayat 40. Ayat 40 ini Nabi Musa sudah mengajak kepada Fir'aun dan juga kepada kaumnya Fir'aun agar melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang nanti akan menyelamatkan mereka. Perbuatan-perbuatan baik ini yang akan menyebabkan mereka masuk surga. Dan di surga itu yurzaquna bi ghairi hisab. Di surga itu orang-orang akan Allah berikan rizki bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Artinya tanpa perhitungan itu nggak bisa hitung-hitungan Pak, nggak bisa hitung-hitungan. Kalau kita hidupnya cuma 70 tahun atau 80 tahun, surganya kalau hitung-hitungan ya, surganya berapa tahun harusnya? 70 tahun juga harusnya. Ya orang sholatnya cuma 70 tahun, itu juga udah campur. Dulu mudanya mau bangor sholatnya baru mulai umur 20. Harusnya kalau mau main hitung-hitungan, surganya enggak selamanya, enggak khalidina fiha. Tapi Allah sudah janji yang namanya surga itu faulaika yadkhulunal jannah yarzaquna fiha bighairi hisab. Mereka orang-orang yang melakukan perbuatan baik, menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk, dijauhkan perbuatan-perbuatan buruk, maka akan masuk surga dan akan Allah berikan rizkinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Enggak hitung-hitung Allah. Walaupun ibadahnya cuma 70 tahun, taatnya cuma 70 tahun, surganya tetap selamanya. Itu namanya bighairi hisab. Nah, kemudian pada ayat berikut ini masih ajakan dari Nabi Musa kepada Fir'aun di ayat ke-41 yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najah. Ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ويا قومي
dan wahai kaumku, kata Nabi Musa kepada Fir'aun dan juga umatnya, dan juga kaumnya Fir'aun, mali ad'ukum, mali apalah daya aku, apalah milikku, ayyu syai'in li, maksudnya apalah yang aku miliki, ad'ukum ilan najah, aku hanya mengajak kalian kepada keselamatan, wa tad'unani ilan nar, sementara kalian mengajakku kepada neraka. Tad'unani li akfura billah, kalian mengajakku untuk kufur kepada Allah, wa usyrika bihi, dan menyekutukan dengan Allah, menyekutukan ma laisa li bihi ilm, sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa ana ad'ukum ilal aziz, dan aku mengajak kalian ilal aziz, kepada zat yang maha menang, al-ghalib ala amrihi, yang maha menang atas segala urusannya, al-ghaffari, yang maha mengampuni liman tabah, untuk orang yang bertaubat. Nabi Musa mengajak kaumnya, termasuk Firaun. Firaun itu kaum, karena yang disebut dengan umat atau kaum itu ada dua macam. Ada umat mustajabah, ada umat dakwah. Kalau umat dakwah ya semuanya yang ngalamin masa para nabi disebut dengan umat dakwah. Yang ngalamin Nabi Musa, meskipun itu Fir'aun, tetap umatnya Fir'aun, tetap disebut kaumnya Fir'aun, tetap disebut umatnya Nabi Musa, tetap disebut kaumnya Nabi Musa. Nah, sebutannya adalah umat dakwah atau kaum dakwah. Jadi umat yang memang diajak. Nah, dari hasil ajak-ajak ini, ajak-ajak para nabi, dalam hal ini Nabi Musa ngajak kaumnya, ada yang ikutin Nabi Musa, ada yang ikut iman, itu namanya umat mustajabah, namanya umat yang ngikutin panggilan atau yang menjawab panggilannya. Tapi yang tidak, ya sekedar umat dakwah saja. Demikian juga pada Nabi Muhammad itu juga ada yang namanya kaum atau umat dakwah, ada yang umat mustajabah. Umat dakwah itu seluruh umat yang mengalami zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan risalah atau nubuwah, maka disebut dengan umat dakwah. Nah, yang beriman disebut dengan umat mustajabah, umat yang mengijabah atau yang menjawab panggilannya Nabi Muhammad. Di sini Firaun termasuk umat atau kaumnya Nabi Musa. Diajak oleh Nabi Musa, wahai kaumku, wahai Firaun, dan juga seluruh bala tentaranya, seluruh pasukan-pasukannya, seluruh pengikutnya, apalah yang aku miliki, aku hanya mengajak kalian kepada keselamatan, tapi kalian kok malah ngajak kepada neraka. Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajakku kepada neraka. Mengajak ke neraka, kalian mengajak untuk kufur kepada Allah, untuk menyekutukan sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki ilmu atas sesuatu itu. Dan aku sungguh mengajak kalian kepada Tuhan yang maha menang dan juga maha pengampun. Ada beberapa istilah di sini yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, di sini an-najah. An-najah di sini artinya keselamatan. Seseorang bisa selamat di akhirat itu batasannya adalah iman, Pak. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, itu batasannya udah selamat. Pasti udah selamat. Kalau dalam hatinya sudah ada keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dalam hatinya sudah ada keimanan, insya Allah di akhirat selamat. Bedanya hadirin, dalam hukum dunia, maka iman yang seperti itu sudah harus muncul lewat syahadat. Jadi keimanan dalam hati yang menyatakan bahwa aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini dalam hati harus muncul melalui satu ikrar yang namanya syahadat. Nah, keimanan ini seperti ini, dari hati kemudian muncul syahadat. Inilah iman minimal yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di neraka. Dari kekal di neraka, jumhur ulama atau mayoritas ulama menyebutkan dari kekal di neraka. Kenapa disebutkan dari kekal di neraka? Bukan menyelamatkan dari neraka. Kalau neraka mah ya mungkin bisa mampir bisa enggak. Kalau neraka bisa mampir bisa enggak. Kalau orang modalnya cuma syahadat, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
waktu pas akad nanti pas lagi sumpah jabatan juga asyhadu alla ilaha illallah, paling 3 kali dia, 3 kali. Cuma sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Sorga dijamin nggak dari neraka? Selamat, dijamin selamat dari kekalnya neraka. Maksudnya akan tetap masuk tapi nggak kekal, insya Allah diangkat. Itu minimal keimanan itu dari hati, kemudian muncul yang namanya syahadat. Ada juga sebagian ulama yang mendapat bahwa an-najah, keselamatan ini bisa dapat untuk seseorang kalau dalam hatinya sudah ada keimanan. Ada orang-orang yang memang dalam hatinya ada keimanan tapi dia belum sempat mengucapkan syahadat. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Namun yang paling kuat pendapatnya bahwa syarat dari iman, syarat iman nih Pak, syarat iman itu tidak harus diucapkan. Syarat iman. Contoh misalnya, ada orang namanya Pengki. Ada orang namanya Pengki. Ini Pengki, hatinya iman. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, dalam hati aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia belum mengucapkan syahadat. Apakah dia iman? Iman, insya Allah di sisi Allah. Insya Allah nanti di sana dia tidak kekal neraka, diangkat. Tapi apakah dia sudah Islam? Belum. Artinya bagaimana? Artinya nanti hukum di dunia, meskipun hatinya dia iman dan itu nggak kelihatan, yang kelihatan atau yang bisa terukur adalah syahadat, dia belum syahadat. Berhubung dia belum syahadat, maka waktu dia meninggal misalnya nggak boleh disolati. Waktu dia ngelamar, anaknya jamaah Al-Ikhlas ngelamar, punya anak perempuan dilamar sama orang ini nih, sama si Pengki, nggak boleh diterima. Kenapa? Belum syahadat. Itu ukuran dunia. Waktu dia sakit, kita juga nggak wajib nengokin. Waktu dia bersin, kita juga nggak wajib jawab yarhamukallah. Hak-hak muslimnya tidak ada. Hak-hak Islam, hak-hak sebagai orang Islam tidak ada, karena dia belum mengucapkan syahadat. Tapi apakah dia iman? Iman. Karena hati. Iman itu berarti hati. Jadi di sini keselamatan, wahai kaumku, kata Nabi Musa, aku mengajak kalian kepada keselamatan. Maksudnya keimanan di dalam hati sehingga menyelamatkan kalian nanti tidak kekal di neraka. Aku ajak kalian kepada jalan yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian kok mengajakku kepada jalan neraka, kepada jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka yang dimaksud di sini agar aku ingkar kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku tidak punya ilmu atau aku tidak punya pengetahuan ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ilmu itu ada 2 macam. Ada yang namanya ilmu birriwayah, ada ilmu bidirayah, ada ilmu riwayat, ada ilmu dirayah. Riwayat dan dirayah. Ilmu riwayat ini ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu riwayat. Karena saya dari guru saya dari Mbak Bishri dari gurunya, terus sampai dari pengarang. Pengarang dari siapa? Dari gurunya terus sampai dari sahabat dari Rasulullah. Karena tafsir Jalalain ini termasuk tafsir bil ma'thur, artinya tafsir yang menjelaskan Al-Quran dengan hadis. Dan ini semuanya riwayat hadis. Inilah yang namanya sanad. Pentingnya sanad dalam Islam, karena ilmu-ilmu dalam Islam itu adalah ilmu riwayat semuanya. Ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada yang namanya sanad, orang asal ngomong aja pasti. Orang asal dia punya mulut, dia bisa ngomong apa aja, ngomong agama. Kalau nggak ada sanadnya. Oleh karenanya pentingnya sanad. Ngaji kita ini harus dari gurunya dari guru lagi. Ini yang namanya riwayat. Jadi nggak ngarang, tidak ngarang-ngarang. Nggak bisa menurut saya. Menurut saya sholat itu ya 5 rakaat lah kadang-kadang. Dibikin sendiri. Menurut saya ini karena mayatnya, jenazahnya ini rada bangor, jadi pakai sujud dah. Itu namanya ngarang, nggak ada riwayatnya. Nah kalau riwayat nggak bisa, dari sononya ajarannya begitu. Namanya ilmu riwayat. Satu lagi ada ilmu namanya ilmu dirayah.
Ilmu diroyah di sini Nabi Musa menyebutkan, engkau mengajakku untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku tidak punya ilmunya. Nah, yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu bukan ilmu riwayat, karena yang namanya menyekutukan Allah nggak ada riwayat menyekutukan Allah, nggak ada. Terus ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu diroyah. Ilmu diroyah ini ilmu akli, saudara. Kadang-kala disebut diroyah, istilah lain disebut dengan ilmu akli. Nah, sedangkan yang riwayat disebut dengan ilmu nakal. Jadi menukil. Saya menukil dari kitab ini saya menukil dari kitab dari guru saya, guru terus namanya menukil terus dari Rasulullah. Jadi menukil udah jadi bahasa Indonesia. Namanya ilmu nakli atau ilmu riwayat. Nah, satu lagi ada ilmu namanya ilmu akli atau ilmu riwayat. Ilmu akli ini yang dimaksud di sini adalah ilmu akli. Waktu Nabi Musa bilang, kalian mengajakku menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku nggak punya ilmunya, yang aku nggak tahu. Nah, ini yang maksudnya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu diroyah atau ilmu akli. Contoh ilmu akli begini, saudara. Ilmu akli itu ilmu yang udah pasti nggak usah pakai riwayat ini mah. Dan semua orang mau agamanya apa, bangsanya apa, makanannya apa, tetap dia pasti membenarkan hal ini. Ilmu akli ini contohnya. 2 tambah 2 4. Benar nggak Pak? Nah, itu namanya ilmu akli. 2 tambah 2 4. 5 kurang 3 berapa? 5 kurang 3 2. Mau agamanya Islam kayak mau non muslim pasti itu 2. Enggak terus non muslim enggak, gara-gara ini beda agama kerjanya 5 kurang 3 mah 6. Enggak bisa. Itu namanya ilmu akli. Termasuk ilmu akli itu logika. 5 lebih besar dibanding 3, betul nggak Pak? Betul. 3 lebih kecil dibanding 5, betul nggak? Nah, ini namanya ilmu akli. Termasuk logika, ini ilmu akli. Logika bahwa Tuhan itu satu, itu ilmu akli. Nggak perlu pakai riwayat-riwayatan itu mah. Nggak perlu pakai nukil-nukilan dari hadis apa. Walaupun kita perlu juga belajar qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Allah itu satu, ayat-ayat itu perlu juga kita tahu artinya. Tapi andai kita bicara dengan orang yang nggak percaya Al-Quran, orang dia nggak percaya Al-Quran, gimana mau kita dalilin? Kita ngomong sama orang yang nggak percaya sama Al-Quran, kan nggak mungkin kita ngomong pakai dalil Quran. Nah, lalu pakai apa? Pakai ilmu diroyah atau pakai ilmu akal ini. Di antaranya pakai ilmu logika. Logika, dalam logika kita termasuk logika yang sifatnya ini primer atau logika yang sifatnya ini prinsip. Contoh-contoh seperti sebagian lebih kecil dibanding keseluruhan. Tuh, itu namanya logika tuh. Semua orang mau agamanya apa pasti bilang begitu. Keseluruhan lebih besar dibanding sebagian. Makanya 3 lebih kecil dibanding 5, karena 3 adalah bagian dari 5. 5 lebih besar dibanding 3, karena 3 adalah bagian atau 5 adalah keseluruhan dari 3. Ini namanya ilmu diroyah atau ilmu akli. Ilmu inilah yang dimaksud dalam perkataan Nabi Musa di ayat ini. Kalian mengajakku untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku nggak punya ilmunya. Maksudnya ilmu secara akli nggak masuk. Menyekutukan Allah itu secara akal nggak bakal masuk. Bagaimana mungkin Allah Tuhan punya sekutu? Kalau punya sekutu, sering saya sampaikan, logika paling dasar dalam Islam dan dalam semua agama sebenarnya. Dan yang namanya logika itu pasti bisa diterima oleh semua orang. Yang namanya Tuhan itu pasti satu, Pak. Kalau 2 berarti dia udah bukan Tuhan. Tuhan maha kuat ya, Pak? Pak, Tuhan maha kuat ya? Maha kuat. Kalau berdua berarti dia udah nggak kuat. Ada orang buat gotong persoalan atau gotong masalah aja, gotong urusan begitu aja udah kayak berdua. Berarti kan minta bantuan. Berarti itu mah kayak RW sama wakil RW. Jadi ngurusin bareng-bareng. Kalau Tuhan 3 sama juga, berarti bukan Tuhan. 3-tiganya bukan Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu harus satu. Nggak mungkin Tuhan lebih satu. Ini logika semua orang. Logika semua manusia seperti itu. Kalau ada Tuhan, kemudian di sampingnya itu ada teman-temannya atau ada berhala-berhala,
yang kemudian menolong Tuhan dalam urusan hujan, menolong Tuhan dalam urusan pertanian, sebagaimana keyakinan orang-orang Mesir pada waktu zaman Nabi Musa waktu itu. Mereka kenal ada kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan. Jadi ada Fir'aun, kemudian ada yang lain juga yang bisa mengurusi itu, urusan sungai, urusan hujan, urusan pertanian, urusan peperangan diurusin. Itu namanya bukan Tuhan. Bagaimana mungkin aku menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang nggak logis? Karena sekutu Tuhan itu nggak logis. Saya sampaikan lagi tadi, sekutu Tuhan itu tidak logis karena yang namanya Tuhan harus satu. Kalau berdua berarti dia dua-duanya lemah, karena ngurusin persoalan begitu aja pakai berdua. Bertiga juga begitu. Jadi kalau ada banyak Tuhan, harus ada satu Tuhan. Harus ada satu Tuhan yang paling kuat. Kalau tidak ada satu Tuhan, berarti semuanya bukan Tuhan. 5 misalnya, berarti 5-5-nya bukan Tuhan. Karena 5-5 namanya presidium, pengurus. Namanya kalau 5-5 namanya pengurus atau presidium. Banyakan lagi, ada 25 Tuhannya, ya ormas itu mah, bukan Tuhan. Jadi lain-lain kalau begitu, urusannya ngurusin apa-apa barangan berarti bukan Tuhan. Nah, Tuhan pasti satu. Karenanya Islam ini agama yang paling logis, karena mengajak kita kepada tauhid, mengajak kita kepada mengesahkan Tuhan. Memang cuma satu, nggak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Kalau Tuhan banyak, pasti semuanya bukan Tuhan, atau diantara yang banyak itu harus ada satu yang paling kuat, itulah Tuhan. Nah, ini menyekutukan Allah dengan sesuatu, ini adalah satu hal yang tidak logis atau nggak ada ilmunya. Maksud Nabi Musa, wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm, wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Kalian mengajakku untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang aku nggak punya ilmunya atau yang nggak masuk logikaku, kata Nabi Musa gitu. Aku nggak masuk logika. Kalian mengajakku untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang nggak masuk logika, nggak masuk logika. Yang namanya musyrik atau politeisme, Tuhan banyak, itu nggak masuk logika. Makanya aku aneh dengan ajakan kalian, kata Nabi Musa begitu. Sedangkan aku mengajak kalian kepada keselamatan tadi, dan juga aku mengajak kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Menang, Al-Ghaffar, yang Maha Mengampuni. Ada sifat Allah Al-Aziz. Al-Aziz di sini oleh Imam Jalalain ditafsirkan Al-Ghalib Al-Amri. Aziz punya tangga namanya Aziz, Pak. Abdul Aziz biasanya dia. Hamba Allah yang Maha Menang. Aziz itu Maha Perkasa, Maha Menang. Al-Ghalibu fi amrihi, namanya Aziz. Orang yang menang dalam segala urusannya. Pokoknya kalau urusan dia, pasti dia nggak pernah kalah. Kalau dia yang ngurusin, pasti dia nggak kalah. Ini namanya Al-Aziz. Demikian juga Allah Al-Aziz yang Maha Menang dalam urusan ngalahin orang-orang kafir, dalam urusan mematahkan alasan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah Maha Menang. Namun di sini Al-Ghaffar juga. Al-Ghaffaru liman taba. Imam Jalalain mengartikan di sini Al-Ghaffar artinya yang Maha mengampuni untuk orang yang taubat. Betul, Allah itu Maha Perkasa. Allah itu Maha Menang, dan karena kebesarannya dan karena kekuatannya Allah bisa saja menyiksa orang-orang yang ingkar, tapi tetap Allah Al-Aziz Al-Ghaffar. Allah juga Maha Pengampun. Allah, meskipun Allah Maha Perkasa, tapi juga Allah punya sifat Maha Pengampun. Yang dimaksud Maha Pengampun di sini Al-Azimil Idhar lil Jamili was Satri bil Afwi. Maha Pengampun untuk orang yang taubat. Ada orang ateis, nggak percaya sama Tuhan, maksiat mulu, sama tetangga berantem mulu, pokoknya di masyarakat juga jadi biang kerok. Nah kemudian dia mau taubat, cuma di masyarakat dia jadi masalah banget tadi, pokoknya di masyarakat jadi biang kerok, bikin onar mulu. Kira-kira masyarakat mau nerima maafnya nggak? Saudara, kira-kira udah banyak dirugiin sama dia, kira-kira mau nggak nerima maafnya dia? Susah kan kalau masyarakat. Tapi kalau Allah, meskipun Allah Al-Aziz, tetap Allah Al-Ghaffar.
Allah ketika ini orang yang tadi saya contohin, ateis, bikin onar mulu, ya pokoknya biang kerok dan semuanya, tapi begitu dia menghadap kepada Allah dan dia benar-benar menyatakan salah, menyatakan bahwa dia bertaubat, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun untuk orang yang taubat. Dua sifat ini untuk meyakinkan kepada kita, untuk mengajarkan kepada kita bahwa Allah, meskipun Allah punya sifat jalal, punya sifat yang besar atau punya sifat yang nuansanya ini nuansa yang menakutkan seperti Al-Aziz, ini namanya sifat Al-Jalal. Tapi Allah juga punya sifat Al-Jamal. Al-Jamal itu yang maha indah. Dari Asmaul Husna yang kita kenal, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini ada sifat Allah yang disebut dengan Al-Jalal. Sifat Al-Jalal, sifat Jalal itu maksudnya sifat-sifat yang gagah, yang gagah, yang maha kuat. Jadi sifat-sifat yang nuansanya ini nuansa kebesaran Allah. Nuansa kebesaran Allah. Contohnya Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha menang, Al-Qahhar, yang maha memaksa, Al-Muntaqim, yang maha balas saja kalau Allah ntar bisa. Jangan nunggu ntar, sekarangnya Allah balas bisa. Turun yang namanya azab atau musibah, bencana alam misalnya, itu Al-Muntaqim. Allah punya sifat Syadidul Batsh, atau yang sangat keras siksanya, Syadidul Adab. Allah punya sifat yang nuansanya ini nuansa yang maha besar Allah atau kebesaran Allah. Jadi nuansanya nuansa yang kemaha besaran Allah. Tapi jangan lupa Allah juga punya sifat jamal istilahnya, yaitu sifat yang menunjukkan kemahalembutan Allah. Ada sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya Pak Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Latif, yang maha lembut. Kemudian Al-Rauf, yang maha sayang. Kemudian Al-Ghaffar, ini yang sedang kita bahas, yang maha mengampuni. Ini sifat-sifat jamal, sifat-sifat indah. Ada sifat jalal, ada sifat jamal, dan ini ada semua pada Allah yang maha sempurna. Nah kalau manusia, ya manusia kadang-kadang namanya udah kesel, ya orang kampung kan dia mulu yang bikin onar, dia mulu yang keroknya. Begitu mau minta maaf, entar dulu belum tentu kita mau polisiin kata PRT-nya. Enggak bisa minta maaf. Pokoknya kasusnya kudu naik ke pengadilan. Begitu biasanya orang kampung. Tapi kalau Allah, kalau dia tobat benar-benar, Allah Al-Ghaffar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sifat Allah yang jamal, sifat Allah yang bagian sifat jamal. Ada sifat Allah yang bagian jalal. Al-Ghaffar ini bisa juga Al-Azimil Idhar lil Jamil Wasatri lil Qabih Ma'afwi. Allah ini maha pengampun. Kalau sekedar Ghafir itu mengampuni aja, tapi Allah Ghaffar. Ghaffar itu sudah maha pengampun. Dan maha pengampun ini artinya Allah kalau ada yang baik-baik, perihal yang baik meskipun kecil, itu akan Allah munculkan pada diri seseorang karena Allah maha pengampun. Begitu juga kalau ada yang salah atau ada dosa-dosa, itu akan Allah tutup karena Allah maha pengampun. Ini nih si tadi contoh orang yang biang kerok di kampung tadi ini karena Allah punya sifat Al-Ghaffar, maka Allah akan munculkan sifat-sifat baiknya. Meskipun dia biang kerok, tapi ternyata yang ngurusin lingkungan semenjak itu dari dulu ya dia yang buang sampah, yang segala macam. Itu kalau nggak ada dia, ampun dah kampung, pasti kerepotan. Itu dimunculin sama Allah. Jadi Allah melihat hal-hal yang kecil. Allah melihat kebaikan-kebaikan kecil dari seorang hamba. Demikian juga Allah menutup keburukan-keburukan. Ini yang namanya Al-Ghaffar. Alhasil sifat Ghaffar itu Allah mengangkat kebaikan-kebaikan hamba, dan juga Allah menutup keburukan-keburukan hamba. Tanda diantara tanda Allah mengampuni dosa seorang hamba itu adalah Allah tutup dosa-dosanya. Jadi kalau ada bapak-bapak dulu pernah dosa,
udah tobat, nggak ada yang tahu, sampai bini aja nggak tahu. Sampai bini udah puluhan tahun kawin nggak tahu masa lalu seseorang. Ini tandanya insya Allah udah Allah ampunin. Amin nggak Pak? Insya Allah sudah Allah ampunin. Orang tobat tuh, tobat benar-benar tobatan nasuha, benar-benar dia menghadap pada Allah, mulutnya istighfar, hatinya nyesel, hatinya mantep, gak bakal ulangin. Dan selepas itu lupa aja. Selepas itu orang-orang gak ada yang tahu kalau dulu itu dia masa lalunya suram banget. Orang-orang gak pernah mungkin itu. Itu tandanya Allah sudah nutupin. Kalau Allah sudah nutupin, itu tandanya sudah Allah kasih maghfirah, sudah Allah kasih ampunan. Jangan dibangkit-bangkit lagi. Jangan dibangkit lagi. Orang-orang udah cakep kok, sama orang kampung udah nggak pada kenal. Dia sendiri yang buka. Gua mau dulu mabok, kalau belum nyungsep mah kagak. Bukan gua dulu, ya udah ditutupin, dibuka lagi. Namanya belum tobat kalau gitu. Kalau sudah tobat nggak mungkin dia ingat-ingat lagi, dan pasti Allah tutupin. Di antara tanda Allah mengampuni taubatnya hamba itu Allah tutupin dosa-dosanya, Allah tutupin aibnya. Karena arti pengampunan itu antara lain artinya adalah as-satru wal afu, menutup dan memaafkan. Di antara arti ampunan itu adalah menutup dan memaafkan. La jarama annama tad'unani ilaih, la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. La jarama, tidak bisa tidak, haqqan maksudnya pastilah, pasti, annama tad'unani ilaihi, sesungguhnya sesuatu yang kalian mengajakku menuju kepadanya, li'abudahu, agar aku menyembahnya, pastilah laisa lahu da'watun, dia tidak memiliki ajakan fid dunya, di dunia, maksudnya tidak memiliki ajakan yang perlu diiyakan, yang perlu dijawab. Ai istijabatu da'watin, dia tidak punya hak untuk dijawab ajakannya. Wala fil akhirati, dan juga tidak punya nanti di akhirat. Di dunia nggak punya, di akhirat nggak punya. Wa anna maraddana, dan sesungguhnya tempat kembali kita, marji'ana maksudnya tempat kembali kita, ilallahi, itu kepada Allah saja. Wa annal musrifina, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat melampaui batas, al kafirina maksudnya orang-orang kafir, ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Ashabun nar, penghuni neraka, jamak dari sahib. Kata Nabi Musa, pasti yang kalian ajak aku untuk menyembahnya pasti berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian ajak agar aku menyembahnya, itu pasti nggak punya hak untuk dijawab. Di dunia dia nggak punya hak, di akhirat juga nggak punya hak, dan juga dia nggak akan bisa menjawab. Di dunia dia tidak akan bisa menjawab, di akhirat nggak bisa menjawab. Maksudnya Pak, kalau ada berhala-berhala selain Fir'aun dan berhala-berhalanya sama. Di dunia laisa lahu da'watun, di akhirat juga nggak punya. Di dunia Fir'aun tidak akan bisa, berhala-berhala juga tidak akan bisa mengabulkan doa-doa, nggak bisa. Waktu kaumnya Nabi Musa, waktu kaumnya Fir'aun di Mesir dilanda banjir, tufan, banjir semua itu Pak, banjir. Kalau sini kan cepat banjir ya Pak Ji ya, paling cuma 5 menit ini lagi ngaji lagi. Kalau di sana berhari-hari banjir, semua gagal panen. Mesir yang kelihatan dulu swasembada pangan, bahkan bisa mencukupi daerah-daerah sekitarnya buat makanan, ini gagal panen semua gara-gara banjir. Apakah Fir'aun bisa berbuat mengatasi banjir itu? Nggak bisa. Berhala-berhalanya nggak bisa juga. Siapa terus yang dimintai? Nabi Musa juga yang diminta berdoa kepada Allah. Udah jelas itu, ada banyak bukti, ada banyak ayat-ayat tanda kuasa Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa.
Bentuknya yaitu mendoakan, karena permintaan Firaun nih, mendoakan umatnya Firaun supaya diangkat dari azab banjir. Kemudian ada belalang Pak, belalang itu kayak hama, bukan cuma di sawah, masuk ke dalam rumah-rumah, bahkan masuk ke istana Firaun. Jadi di lemari ada belalang, di pintunya digeragotin tuh pintunya belalang. Kalau ini udah bukan kayu ya Pak Ji. Zaman dulu mah kayu ya, nanti belalangnya lain lagi berarti. Bukan belalang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pintunya kayu, kursi singgasana Firaun digigitin belalang semuanya. Wah, merusak semuanya belalang. Firaun bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Berhala-berhalanya juga nggak bisa. Di dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Musa juga akhirnya yang dimintain tolong. Tolong Musa, doa pada Tuhanmu, saya janji habis ini mau iman. Kata Firaun, didoain sama Nabi Musa. Doa, kemudian Nabi Musa mendapat perintah dari Allah, pakai tongkatmu yang Musa. Jadi pakai tongkat saja, tongkat ini. Belalang begini doang, digitin doang. Ngikut dibawa sama Nabi Musa, dibawa ke laut. Jadi masuk ke laut semua. Ayo Firaun iman, entar dulu. Kata Firaun, belum iman juga dia, belum mau iman juga. Belalang, kutu juga, kumal, kutu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kutu mah biasa di rambut doang ya. Apa di bangsat masih ada sekarang? Tumbela, zaman dulu. Tumo, Jawa tumo. Itu mah biasa. Maksudnya nggak terlalu mewabah. Ini udah jadi wabah. Jadi wabah, semuanya itu ada kutunya. Pakaian bersih baru kalau cara kita mah baru digosok, ya baru disetrika, itu udah ada kutunya. Dibuka ada kutunya, dipakai ada kutunya juga. Wah, badan pada susah semua. Tuh Firaun nggak bisa berbuat apa-apa. Di dunia, Tuhan yang kalian ajak untuk aku sembah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Di akhirat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ntar berhala-berhala itu, berhala-berhala juga nggak akan bisa menyelamatkan kalian. Di dunia nggak bisa menyelamatkan kalian, di akhirat tidak bisa menyelamatkan kalian. Bagaimana mungkin aku mau ikut kalian menyembah berhala? Padahal itu berhala tidak bisa memiliki kekuatan apa-apa, tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Di dunia tidak bisa, di akhirat pun tidak bisa. Mereka berhala-berhala ini maksudnya di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, saudara. Yang bentuknya patung dari kayu, dari tembaga, dari emas dimasukin. Dan jin juga yang disembah juga begitu. Jin-jin yang disembah oleh manusia ini juga dimasukkan ke neraka juga. Dan di neraka ditanya, itu betul kamu ngaku Tuhan? Enggak ya Allah, saya nggak pernah ngaku Tuhan. Dianya aja bego. Masa saya dibilang Tuhan? Saya aja takut sama engkau ya Allah. Saya aja takut sama malaikatmu. Gimana mungkin saya ngaku Tuhan? Semua berhala pasti akan ingkar kepada peribadatan orang-orang musyrikin. Yang bentuknya patung, yang bentuknya jin, yang bentuknya pohon, itu pasti akan ingkar. Enggak ya Allah, saya mau nggak pernah ngajak-ngajak merekanya aja yang otaknya udah mengsong, udah nggak lurus lagi. Dan memang demikian hadirin, orang-orang musyrik itu menyembah hayalannya sendiri. Selamanya yang namanya pohon beringin ya tetap Golkar. dulu yang namanya pohon beringin tetap pohon beringin, nggak bakal jadi Tuhan. Andai ditanya nih pohon beringin, beringin, emang ngaku Tuhan dulu? Enggak ya Allah, saya aja cari makan juga karena rahmatmu. Enggak, itu orang geblek aja yang nyembah saya. Pasti dia ngaku begitu. Karena selamanya pohon beringin ini tetap jadi pohon. Begitu juga patung yang dari emas, selamanya dia akan tetap jadi emas. Dan terus orang-orang musyrik menyembah apa? Dia menyembah hayalannya. Dia menganggap bahwa ini pohon Tuhanku, ini patung Tuhanku. Jadi yang disembah adalah hayalan. Karena dalam hayalan mereka selalu menghayalkan, selalu mengimajinasikan bahwa ada Tuhan yang berbentuk seperti itu. Padahal yang di luar pikiran mereka, ya pohon tetap pohon, patung tetap patung, nggak bisa jadi Tuhan. Yang dalam pikiran mereka inilah
yang ada dalam pikiran mereka inilah yang kemudian mereka sembah. Artinya mereka menyembah pikirannya sendiri, khayalan sendiri, gara-gara kebanyakan bengong, nggak pernah ngopi-ngopi bareng, nggak pernah ngobrol-ngobrol ngaji begini, bengong. Akhirnya ngaku dapat ilham. Ya ilham mah anaknya Bang Mamat. Kalau wahyu udah nggak ada wahyu. Wahyu udah putus, ada ilham. Semuanya tidak akan bisa memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan mereka orang-orang kafir yang menyembah berhala maupun berhala-berhala itu semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka ashabun nar, maksudnya akan menjadi penghuni neraka. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Fasatadhkuruna, maka kalian akan mengingat, idza ayantumul adaba, ketika kalian melihat langsung siksa, ma aqulu lakum, kalian akan mengingat apa yang aku katakan kepada kalian, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Qala dzalika lamma tawa'aduhu bi mukhalafatihi dinahum. Nabi Musa mengatakan ini ketika mereka mengancam bi mukhalafatihi, sebab menentangnya Nabi Musa, dinahum menentang agama mereka. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini ada sebagian doa-doa yang ini, yang ufawwidu amri ilallah, ufawwidu amri ilallah, wallahu basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Jadi kalau kita udah dizalimin sama orang, kemudian kita baca ayat ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Berarti kita nggak usah ngapain Pak kalau gitu. Terus gimana? Dekingannya pusat. Maksudnya udah di decking, udah di backing sama Allah. Kalau kita udah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, aku pasrahkan, tafwid, aku pasrahkan semua urusanku kepada Allah. Berarti kita nggak usah ngapain, Allah aja nanti yang ngatur. Mau Allah kasih dia ini kayak pelajaran atau Allah kasih lunak hatinya pada kita, itu terserah Allah. Nah, Nabi Musa mengatakan ini, wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, mengucapkan ini ketika sudah diancam oleh Fir'aun dan kaumnya Fir'aun, pengen dibunuh. Nabi Musa lari ke ini, lari ke gunung, lari ke bukit. Nah, kemudian dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kemudian binatang yang ada, binatang buas yang ada di sekitar bukit itu semuanya nyerang pasukan itu, pada lari tunggal-langgang semuanya. Nabi Musa nggak ngapa-ngapain, diam aja, karena udah fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan semua urusanku kepada Allah, dan Allah Maha melihat kepada seluruh hambanya. Itu berarti udah Allah aja yang ngatur. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.